So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP gaming murah terbaik buat harga 1-2 jutaan atau yang bisa dibilang itu ada di bawah 3 juta buat tahun 2024 ini. Disclaimer dulu, rekomendasi yang masuk itu yang udah pernah kuliah sore review ya. Terus buat harga kali ini mengacu sama harga pasaran yang sekarang ada di Shopee. Nanti link pembelian kalian bisa cek aja keranjang yang ada di sini atau deskripsi yang ada di bawah. Kalau kalian mau nambahin pendapat kalian, boleh banget tulis aja di kolom komen apa HP yang enak buat dipakai main game versi kalian. Oke, langsung aja. Pertama kita mau bahas HP termurah. Ini aku ngerekomendasiin adalah Itel P55 5G. HP ini harganya ada di 1,2 sampai 1,3 juta. Chipsetnya pakai Dimensity 6080 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Buat skor Antutu sendiri dia ada di 400 ribuan ya. Angka yang udah tergolong tinggi banget nih untuk standar HP sejutaan. Selain chipsetnya yang kenceng, storage-nya juga lumayan lega. RAM-nya ini 6 GB, sementara itu buat internal storage ada di 128 GB yang bisa ditambah external memory. Buat baterai dia kapasitasnya ada di 5000 mAh yang kapasitasnya ini udah oke banget ya buat kalian pakai main game. Ditambah speed ngecasnya juga lumayan kencang di 18 watt. Kalau di bagian layar sih nggak terlalu spesial, tapi dia udah punya refresh rate 90 Hz. Sama ada kurangnya ya, yaitu HP ini belum dilengkapi dengan gyro hardware. Tapi wajar lah buat HP yang harganya ini cuma 1,2 jutaan. Lanjut yang kedua ini ada Itel lagi. Kali ini produknya adalah Itel RS4. Buat harganya sendiri mulai dari 1,5 jutaan ya. Itel RS4 ini itu ngebawa chipset MediaTek Helio G99 Ultimate yang punya skor Antutu di 420 ribuan. Buat storage ini punya pilihan yang lega banget ya. Buat harga termurahnya ada di 1,5 juta yaitu 8/128 GB. Sementara kalau mau dapetin storage yang super lega ini ada di 12/256 GB. Kalian cukup nambah sekitar 300 ribu. Buat baterai juga gede, kapasitasnya 5000 mAh yang punya speed ngecas yang kencang buat HP sejutaan yaitu 45 watt yang buat isi sampai penuh ini cuma butuh waktu 1 jam. Kalau buat layar HP ini udah 120 Hz, mantap dan pastinya enak buat dipakai main game dengan FPS tinggi. Terus yang jadi poin plus HP ini juga udah punya stereo speaker, ada fitur bypass charging dan udah dilengkapi dengan gyroscope hardware. Jadi buat yang doyan main game kayak PUBG Mobile ini bakal dimanjain banget nih sama smartphone yang satu ini. Lanjut yang ketiga ini ada Infinix Hot 50. Harga HP ini ada di 1,6 sampai 1,7 juta. Buat chipset Infinix Hot 50 ini itu pakai chipset MediaTek Helio G100. Secara kenceng-kencengan ini sebenarnya sama aja ya kayak Helio G99. Kalau buat pilihan storage ini ada dua pilihan yaitu 8/128 GB dan 6/256 GB. Nah, ini bisa kalian tentuin nih mau pakai RAM yang gede atau internal yang gede. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5000 mAh ya. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 18 watt yang udah lumayan kencang nih buat HP sejutaan. Smartphone ini buat layarnya udah ada di 120 Hz. Yang pastinya buat dipakai main game-game dengan FPS tinggi ini bakalan kerasa nyaman. Ditambah dia ada fitur bypass charging dan gyroscope-nya ini juga udah hardware. Next yang keempat ini ada versi Pro-nya. Buat harganya ini ada di 1,9 jutaan. Secara spek hampir mirip, chipsetnya pakai MediaTek Helio G100, performanya ya udah cukup gacor ya. Cuma di sini kapasitas storage-nya lebih lega. Buat RAM dia ada di 8 GB dan internalnya ada di 256 GB. Buat baterai ini sama di 5000 mAh, tapi versi Pro-nya ini tuh punya speed ngecas yang lebih kencang yaitu 33 watt, yang pastinya lebih kencang dibanding 18 watt. Ditambah di sini ada fitur bypass charging juga kayak non Pro-nya. Terus speakernya di sini udah stereo ya. Kalau yang non Pro tadi kan masih mono speaker dan buat refresh rate-nya ini udah 120 Hz. Lanjut yang kelima ini ada Tecnopova 6. Buat harganya sendiri ada di 2,2 sampai 2,6 juta. Tecnopova 6 ini ngebawa chipset MediaTek Helio G99 Ultimate. Secara performa mirip lah ya sama HP sebelumnya yang bahkan pakai Helio G100. Buat pilihan storage ini ada dua yaitu 8/256 GB sama 12/256 GB. Jadi buat nambah RAM, kalian tuh perlu nambah sekitar 400 ribu lagi. Tapi menurutku RAM yang 8 GB aja itu udah lebih dari cukup. Kalau buat baterai ini spesial ya, karena baterai Pova 6 ini ada di 6000 mAh dengan speed ngecas yang juga kencang di 70 watt. Meskipun baterainya badak, tapi ngecas sampai full ini cuma butuh waktu 50 menit aja. Buat layar ini enaknya udah pakai AMOLED, gambarnya bagus, terus refresh rate-nya ada di 120 Hz yang pastinya nyaman. Smartphone ini juga udah pakai stereo speaker, terus buat gyroscope juga udah hardware ya, yang dipakai main game-game kayak PUBG Mobile ini udah pasti enak.
Next yang keenam ada Infinix Hot 50 5G. Harga HP ini ada di 2,3 sampai 2,4 jutaan. Buat chipset dia pakai MediaTek Dimensity 6300. Buat skor Antutunya ini ada di 430 ribuan yang bisa dibilang ini sedikit lebih kenceng lah dari Helio G99 sama G100. Terus pilihan storage ada satu aja yaitu 8/256 GB. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt. Buat layar dia udah 120 Hz, speakernya sayangnya masih mono speaker, dan gyroscope-nya ini belum gyro hardware. HP ini masuk rekomendasi murni karena chipsetnya yang kenceng aja ya, cocok lah kalau kalian doyan main game tanpa gyro. Lanjut yang ketujuh ini ada Infinix Note 40. Buat harga HP ini ada di kisaran 2,3 sampai 2,4 juta. HP ini chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate ya. Terus buat storage ada di 8/256 GB, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 45 watt. Ya secara spek hampir mirip lah kayak sebelum-sebelumnya. Yang bikin HP ini spesial bukan dari aspek gamingnya, tapi aspek lain kayak fitur wireless chargingnya. Ini fitur HP flagship ya yang mungkin nggak semua orang butuh, tapi tetaplah HP ini layak banget buat masuk list kali ini karena harganya yang masih reasonable. Lanjut yang ke-8 ini ada smartphone dari Samsung yaitu Samsung Galaxy M15. Buat harganya sendiri ada di kisaran 2,5 sampai 2,6 jutaan. Buat chipset, smartphone yang satu ini pakai Dimensity 6100 Plus. Buat skor Antutunya ini ada di 400 ribuan. Nah, kalau buat storage, Samsung Galaxy M15 ini cuma ngasih satu pilihan opsi aja, yaitu 6/128 GB. Sementara itu buat baterai, ini kapasitasnya badak ya. Kapasitasnya ada di 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. Buat layar, dia pakai panel Super AMOLED 90 Hz, tapi sayangnya speakernya ini masih mono speaker. Sementara smartphone ini itu udah ada gyro hardware yang bakalan mantep banget dibuat kalian pakai main game kayak PUBG Mobile. Next buat yang ke-9 ini ada Poco M6 Pro. Buat harga sendiri ini ada di kisaran 2,5 sampai 2,6 juta. Smartphone ini tuh pakai chipset MediaTek Helio G99 Ultra dengan storage yang ada di 8/256 GB. Baterainya ini ada di 5000 mAh dengan speed ngecas yang udah kencang di 67 watt. Sementara itu buat layar ini pakai panel AMOLED 120 Hz yang dilihatnya udah nyaman. Speakernya udah stereo dan smartphone ini juga udah punya gyro hardware. Lanjut yang ke-10 ini ada Redmi Note 13 5G. Buat harga sendiri ini ada di 2,6 sampai 2,7 juta. Buat chipsetnya dia pakai Dimensity 6080 ya. Sementara itu buat storage-nya ini ada di 8/256 GB. Redmi Note 13 5G ini itu punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 watt. Terus kalau buat layar ini pakai panel AMOLED dengan refresh rate yang ada di 120 Hz. Sayangnya speakernya masih mono ya, tapi dia udah punya gyro hardware kok yang pastinya udah dipakai main game kayak PUBG Mobile ini udah pasti enak. Dan yang ke-11 atau sebagai penutup ini ada iQOO Z9X. Buat harga ini ada di sekitaran 2,8 jutaan. Smartphone ini itu ngebawa chipset Snapdragon 6 Gen 1 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat skor Antutu ini ada di 550.000 yang paling kenceng ya buat rekomendasi kali ini. Buat pilihan storage ini ada dua pilihan yaitu 8/256 GB yang harganya 2,8 jutaan dan ada yang 12/256 GB yang harganya itu udah tembus 3 jutaan. Buat baterai ini kapasitasnya ada di 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 44 watt. Terus buat layar ini pakai panel IPS dengan refresh rate yang ada di 120 Hz. Terus buat speaker ini udah stereo ya dan dia udah punya gyroscope hardware juga nih. Oke, itu tadi 11 rekomendasi HP gaming buat akhir tahun 2024 dari rentang harga 1-2 jutaan versi kuliah sore. Kalau kalian nggak setuju atau punya pendapat lain, bisa aja tulis di kolom komen di bawah. Siapa tahu kuliah sore kelewat atau emang belum pernah review HP-nya jadi nggak ada di rekomendasi kali ini. Nanti link pembelian aku bakal letakin di keranjang yang ada di sini ya. Dan kalau kalian mau beli, bisa langsung aja klik keranjang yang ada di sini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.